back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Sela. Hari ini hari Jumat. Cuacanya ada di 7 derajat. Sebelum aku mulai share ke kalian, aku mau ngucapin terima kasih banget buat semua teman-teman yang udah dukung YouTube channel aku, yang udah nonton YouTube channel aku sampai sekarang subscriber aku bisa mencapai 600-an. Thank you banget. Aku nggak nyangka banget bisa di 600-an ini. Aku percaya ini semua berkat kalian. So, buat kalian yang baru aja mampir ke YouTube channel aku, jangan lupa bantu aku untuk subscribe YouTube channel aku supaya aku semakin termotivasi lagi untuk buat video-video berikutnya. So, jadi teman-teman, hari ini aku mau share ke kalian tentang 10 culture shock yang aku alami ketika aku ada di Belanda. Jadi, culture shock itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang tidak kita lakukan di negara kita, di Indonesia, dan kebiasaan-kebiasaan ini dilakukan di negara ini, di Belanda maksud aku. Oke, langsung aja 10 culture shock yang aku alami. Yang pertama nih teman-teman. Jadi orang Belanda itu mereka terbiasa sarapan itu pakai roti dan bermacam-macam seleh. Itu bisa dibilang lebih dari 4 seperti yang aku alami saat ini. Itu tuh setiap sarapan selehnya banyak banget. Ada coklat, ada buah stroberi, ada keju, stroberi, ada Nutella, ada salmon, ada irisan daging sapi yang untuk di hamburger itu loh. Terus ada apa lagi ya? Ada sosis, dan itu banyak banget varian untuk sarapan mereka. Kalau aku jujur aja, kalau aku nih teman-teman jujur aja ya, kalau aku di Indonesia biasa yang namanya sarapan nasi uduk. Kayaknya kalau nggak makan nasi gimana gitu. Apalagi kita orang Indonesia kan. Itu culture shock yang pertama. Oke, culture shock yang kedua. Yang kedua, jadi orang Belanda itu terbiasa yang namanya makan menggunakan mayonaise. Jadi mayonaise itu wajib ada di setiap makanan. Dan aku agak shock ya. Mereka makan kentang itu pakai mayonaise teman-teman. Nggak kayak kita orang Indonesia harus ada saus atau sambal. Kalau kita kan orang Indonesia nggak bisa namanya makan tanpa sambal. Ternyata kebalikannya. Orang Belanda itu tidak terbiasa setiap makanan itu harus ada mayonaise. Culture shock yang ketiga teman-teman. Culture shock yang ketiga adalah orang Belanda itu tepat waktu. Nggak ada yang namanya jam karet. Mereka semua tepat waktu. Jadi kalau kita buat janji dengan siapapun di negara ini, kita tuh harus sudah sampai paling tidak 10 menit sebelum janji yang sudah ditentukan. Ini pengalaman yang baru aku alamin seminggu lalu. Jadi kita pergi ke rumah sakit, janjinya itu jam 11 pagi. Dan kita tuh di sana 20 menit sebelum janji temu itu sudah ada di rumah sakit. Dan menurut aku ini wow banget ya, kita patut contoh. Dan apa ya, Indonesia tuh benar-benar harus mencontoh Belanda dengan yang namanya tepat waktu. Culture shock yang keempat itu teman-teman, jadi orang Belanda itu kalau kumpul dengan teman-temannya seharian gitu ya, jadi nggak cuman kumpul datang hahaha hihihihi ngomongin orang, itu nggak seperti itu teman-teman. Jadi orang Belanda itu kalau kumpul dengan teman-temannya pasti mereka main game. Jadi bukan satu hal yang aneh kalau kita kenal orang Belanda, itu hampir semua orang Belanda itu mereka itu punya yang namanya game. Oh iya, gamenya ini bukan game komputer ya. Mereka main game komputer juga, tapi yang familiar di sini yaitu board game. Jadi mereka main di meja gitu rame-rame. Itu culture shock yang keempat. Culture shock yang kelima. Ini yang kelima nih teman-teman. Culture shock yang kelima,
Jadi semua orang Belanda yang aku lihat dan aku temui, itu mereka kemana-mana pasti punya buku agenda. Kalian tahu kan buku agenda yang ada tanggal-tanggalnya tuh. Jadi waktu itu salah satu temennya pacarku itu ngundang kami main ke rumahnya. Salah satu temen itu nyeletuk, nanti di bulan depan tanggal segini kita ketemu lagi ya buat main game. Dan itu mereka langsung ngeluarin agenda, ngeliat di tanggal tersebut mereka ada acara apa enggak. Jadi buat aku agak wow. Jadi orang-orang di sini tuh teman-teman, mereka tuh punya agenda dan kemana-mana mereka selalu bawa buku agenda. Oh ya, even mereka nggak punya buku agenda, biasanya mereka pakai handphone. Tapi sedikit sekali yang pakai handphone, yang aku lihat sih mereka bener-bener bawa buku agenda di dalam tas. Itu luar biasa banget buat aku. Yang keenam, shock culture yang keenam, ya teman-teman, orang Belanda itu terbiasa hal yang wajar, buang tisu ke dalam toilet. Kalau kita kan di Jakarta kan dilarang buang tisu ke dalam toilet ya. Tapi kalau di sini tuh hal yang biasa buat mereka buang tisu ke dalam toilet. Aku pernah nanya, kok kalian buang tisu ke toilet sih, nggak ke tempat sampah? Terus pacarku langsung bilang, itu kan mudah hancur, jadi nggak apa-apa buang tisu ke toilet. Aku langsung mikir, iya juga ya, toilet itu, tisu itu kan mudah hancur, jadi ya nggak apa-apa juga, bener juga sih. Jadi kalau kalian datang ke Belanda teman-teman, dan kalian ke toilet, kalian lihat ada tisu di toilet, ada orang buang tisu ke toilet, jangan heran, karena itu sesuatu yang wajar di negara ini. Yang ketujuh teman-teman, culture shock yang ketujuh yang aku alamin adalah orang Belanda itu to the point, direct banget. Jadi mereka kalau nggak suka dengan sesuatu mereka bilang. Kalau kita kan di Indonesia, kalau kita ditawarin makanan, gimana, enak nggak? Padahal sih sebenarnya nggak enak. Tapi kita jawab, enak kok, enak. Tapi kalau di Belanda ini, itu enggak teman-teman, benar-benar mereka to the point. Kalau mereka nggak suka dengan masakan yang kita masak, mereka bilang, aku nggak suka dengan masak, aku nggak suka dengan makanan ini, kurang itu. Jadi kayaknya lain kali jangan masak itu deh. Benar-benar to the point. Buat orang yang gampang sakit hati, kalian pasti benar-benar bisa kecewa banget. Jadi itu benar-benar orang Belanda itu orangnya to the point dan direct banget, langsung tembak. Culture shock yang ke-8 teman-teman. Jadi orang Belanda itu terbiasa dengan yang namanya budaya mengantri, nggak serobot gitu loh. Dan ini juga patut kita contoh. Yang kesembilan, orang Belanda umumnya mereka itu dinner jam 6 sore, dan mereka terbiasa dengan yang namanya makan berat itu hanya sekali. Jadi kalau breakfast mereka roti, lunch mereka roti, terus makan malam baru mereka makan makanan yang berat. Dan umumnya mereka itu makan makanan yang fresh, yang benar-benar baru dimasak saat itu, langsung mereka makan untuk dinner. Jadi orang Belanda itu umumnya kalau untuk dinner mereka masak, jadi hangat-hangat mereka langsung makan. Yang ke-10, orang Belanda itu mereka terbiasa menggunakan sepeda. Di sini nggak kayak, nggak yang orang biasa, semua itu mereka seneng pakai sepeda. Jadi kayak aku beberapa kali ngelihat ya. Jadi aku beberapa kali lihat sudah cukup tua ya, bisa dibilang oma ya, oma-oma dan opa-opa tuh mereka pergi ke swalayan, itu mereka naik sepeda teman-teman. Dan itu luar biasa banget. Hampir semua orang Belanda itu mereka menggunakan sepeda. Oke teman-teman, jadi itu 10 culture shock yang bisa aku share ke kalian semua. Kiranya sharing kali ini sangat bermanfaat buat kalian yang akan datang ke Belanda.
Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, di-subscribe ya, biar aku semakin termotivasi untuk membuat video-video berikutnya. Jika kalian ingin memberikan saran untuk video-video yang sudah aku upload, jangan lupa di komen. Aku sangat menerima kritik dan saran yang membangun. Thank you ya teman-teman untuk hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye!